Hai geng, balik lagi bersama Nicontek. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari hal baru yang tentunya sangat seru, yaitu Prokmem, Spiff, dan web server. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu, dalam pengerjaan video ini saya bukan seorang ahli dan masih dalam proses belajar. Jadi pada saat penyampaian materi bila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Pertama, kita akan belajar mengenai web server, di mana kita akan berkenalan dengan web server, dan kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari web server ini. Selanjutnya, kita akan upload file menggunakan Prokmem. Dilanjut, kita akan menggunakan SPIFFS atau Spiffs. Setelah itu, kita akan membuat UI sederhana menggunakan HTML, di mana UI ini kita gunakan untuk mengendalikan LED menggunakan HTTP. Selanjutnya, agar dapat terhubung dengan WiFi, kita menggunakan library dari WiFi Manager. Pertama-tama kita akan berkenalan dengan web server. Jadi web server itu apa? Dapat kita lihat di sini, pengertian dari web server adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, atau kita kenal dengan web browser. Contohnya di sini ada Chrome, Firefox, Opera, dan lain-lain. Selanjutnya, web server akan mengirim respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Nah, secara detailnya, maka web server ini memiliki peran dalam memproses berbagai data yang diminta oleh klien. Kemudian ia memberi hasil dari jawaban berupa dokumen, video, foto, atau beragam berkas lainnya. Dapat kita lihat di sini ada sebuah gambar yang mengilustrasikan cara kerja dari web server ini. Nah, di sini ada browser selaku klien melakukan HTTP request yang dikirim ke web server. Maka web server akan mengelola data apa yang direquest oleh klien ini. Kemudian dia menjawab dengan HTTP response. Jika datanya ada, maka akan ditampilkan di web browser. Jika datanya tidak ada, maka terdapat error di sini atau sesuai dengan jawaban dari web server, entah itu datanya tidak ada, datanya hilang, atau yang lain-lain. Nah, maka dapat kita lihat di sini atau kita analogikan bahwa cara kerja web server ini sama saat kita contohnya beli lalapan. Nah, saat kita beli lalapan, kita membutuhkan sebuah request. Kita mau makan apa? Kita mau makan lalapan, contohnya lalapan ayam goreng. Nah, kita request menggunakan HTTP request. Bang, saya mau lalapan ayam goreng, dikirim ke sini. Akhirnya web server ini atau penyedia lalapan ini mengirim sebuah respons. Entah itu lalapannya habis atau lalapannya masih ada. Nah, saat lalapannya habis, maka akan dikonfirm ke klien lalapannya habis. Tapi saat lalapannya sudah ada atau masih siap, maka akan dikirim respons. Ini lalapannya masih ada, ditunggu. Setelah lalapannya selesai, maka akan ditampilkan di sini, di klien, dalam bentuk web browser. Atau secara singkatnya akan diantarkan ke meja dari klien ini. Prokmem atau program memori digunakan untuk menyimpan data yang ukurannya cukup besar ke dalam flash memory. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah bahwa saat kita ingin mengupload sebuah program, maka program tersebut akan terupload di dalam SRAM atau dalam komputer kita nyebutnya RAM. Nah, SRAM ini ukurannya sangat kecil, sehingga saat program yang kita upload itu melebihi ukuran SRAM, maka program tersebut tidak dapat kita upload. Oleh karena itu, untuk solusinya agar tetap bisa kita upload, kita simpan memorinya di dalam flash memory, bukan di dalam SRAM. Sehingga kita membutuhkan yang namanya program memori. Prokmem adalah bagian dari library pgmspace.h, di mana library ini sudah default terinclude di dalam Arduino IDE yang kita gunakan, sehingga kita dapat langsung menggunakan library ini tanpa perlu mendownload secara manual. Selain menggunakan Prokmem, kita juga bisa menggunakan SPIFFS atau Spiffs. Nah, Spiffs ini singkatan dari Serial Peripheral Interface
Flash File System atau SPIFFS. Nah, SPIFFS ini adalah file system yang sama seperti file system yang sering kita gunakan pada perangkat komputer atau laptop, namun lebih sederhana dan terbatas. Kita bisa membaca, menulis, mengedit, dan menghapus file. Namun SPIFFS ini tidak mendukung direktori, sehingga kita hanya bisa menggunakan file structure. Untuk memudahkan menggunakan SPIFFS, terdapat plugin yang dapat kita gunakan. Nah, plugin ini terdapat untuk ESP8266 dan ESP32. Linknya akan saya sertakan di deskripsi di bawah. Untuk mengimplementasikan penggunaan dari web server, ProgMem, dan SPIFFS, kita akan membuat sebuah program untuk mengontrol LED. Nah, LED ini akan kita buat program kontrolnya menggunakan HTML. Nah, seperti yang kita tahu, HTML ini memiliki ukuran yang lumayan besar, apalagi jika kita membuat banyak style atau membuat image-image yang ukurannya lumayan besar. Agar program tersebut dapat ditampung oleh node MCU, kita akan upload ke dalam flash memory menggunakan ProgMem atau SPIFFS. Kemudian kita bandingkan yang mana yang lebih efisien, apakah menggunakan ProgMem atau SPIFFS, dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk wiring diagramnya sendiri dapat kita lihat di sini, di mana pin 1 pada node MCU kita hubungkan pada salah satu kaki pada resistor. Kemudian salah satu kakinya lagi kita hubungkan pada kaki anode atau kaki positif dari LED. Nah, untuk kaki katoda kita hubungkan dengan GND pada node MCU. Sesuai dengan wiring diagram kita sebelumnya, di sini saya sudah ada node MCU ESP8266. Selanjutnya saya punya resistor, kabel jumper, dan LED. Nah, untuk membedakan kaki positif dan negatif pada LED, kita dapat lihat pada panjang kakinya. Di sini yang lebih panjang menunjukkan bahwa ini kaki positif, dan yang lebih pendek menunjukkan ini kaki negatif. Selanjutnya, salah satu kaki dari resistor kita hubungkan pada kutub positif pada LED, dan kita hubungkan pada pin D1 pada node MCU. Kemudian untuk groundnya kita hubungkan seperti ini menggunakan kabel jumper. Setelah itu, dari pin node MCU ground kita hubungkan juga ke breadboard seperti ini, sehingga ground dari node MCU terhubung dengan ground pada LED. Setelah itu kita tinggal hubungkan dengan kabel micro USB agar kita bisa mengupload program. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menghubungkan semua pin sesuai dengan wiring diagram yang telah kita buat, maka selanjutnya kita perlu membuka Arduino IDE dan melakukan coding. Nah, di sini yang pertama kita akan implementasikan adalah program memori atau ProgMem. Jadi pertama-tama kita perlu include library yang kita butuhkan. Jadi library yang kita butuhkan di sini adalah Wi-Fi Manager agar kita bisa terhubung dengan Wi-Fi, dan yang kedua adalah ESP8266 web server agar kita bisa mengakses web server menggunakan ESP8266. Selanjutnya kita inisialisasi web servernya dengan nama web server. Setelah itu inisialisasi pinnya pada D1. Setelah itu kita buat char yang bernama web page. Nah, di mana char ini akan kita upload ke dalam program memori. Isi dari char ini adalah codingan HTML. Setelah itu kita bungkus codingan HTML ini di dalam sebuah raw literal. Jadi pada codingan HTML ini dapat kita tulis dengan best practice menggunakan HTML tag dan yang lain-lain saat kita sudah bungkus di dalam raw literal ini. Di sini ada tag HTML, ada CSS juga, dan di sini juga ada script untuk JavaScript. Selanjutnya kita bungkus raw literal itu, kita tutup dengan ini. Setelah itu lanjut pada void setup. Di mana void setup ini kita mulai dengan serial begin, setelah itu pin mode, LED, dan tipenya output. Setelah itu kita masuk ke WiFi mode. Di sini WiFi-nya kita buat WiFi STA.
WiFi manajernya kita inisialisasi dengan nama WM. Setelah itu WM-nya kita reset setting. Ini fungsinya agar saat node MCU kita dinyalakan atau baru dinyalakan, dia akan mereset semua setting sehingga kita bisa terkoneksi ulang dengan WiFi dari awal. Namun ini digunakan hanya untuk mode maintenance atau mode development. Saat mode komersil ini tidak disarankan untuk digunakan. Setelah itu kita buat boolean yang bernama res, yang fungsinya di mana res sama dengan WM auto connect. Di sini kita buat AP yang bernama auto connect AP dengan pas seperti ini. Kata sandinya adalah password dan SSID-nya adalah auto connect AP. Setelah itu jika tidak sama dengan res, tidak sama dengan ini, maka akan failed to connect. Dan jika sudah sesuai, maka akan di print connected. Selanjutnya kita mulai server dengan perintah server .on, di mana perintah ini berisikan server send. Di sini send-nya kita tambah IP agar apa? Agar dikirimnya itu melalui prokmem dengan kode 200. Selanjutnya tipenya adalah teks yang isinya adalah HTML yang diambil dari web page. Setelah itu kita lanjut ke bawah di mana kita buat perintah lagi yang untuk yang kedua, yaitu untuk LED state, di mana perintahnya diambil dari fungsi toggle LED. Toggle LED ini kita buat di bawah sini. Toggle LED ini memiliki perintah di mana akan mematikan dan menyalakan lampu seperti ini. Selanjutnya, perintahnya akan dikirim dengan kode 200. Ini adalah kode HTTP request. Selanjutnya, setelah itu kita mulai servernya dengan perintah server.begin. Kita lanjut ke void loop, di mana void loop ini hanya berisi tentang server handle client. Di sini ada fungsi toggle LED seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, dapat teman-teman lihat di sini codingan kita cukup panjang, dan tentu saja yang membuat panjang itu adalah char web page-nya, di mana kita membuat codingan HTML secara langsung di dalam codingan kita ini. Nah, agar ini lebih rapi, kita bisa menggunakan satu cara, yaitu kita buat char-nya ini secara terpisah. Caranya adalah kita ke pojok kanan ini, kita klik tanda panah ini, kita buat new tab. New tab ini kita beri nama index.h. Sebenarnya ini bebas mau pakai apa saja, tapi saya beri nama index.h. Setelah itu kita oke. Nah, apa fungsi index.h ini? Index.h ini di mana kita akan meletakkan codingan ini. Ini kita cut, itu kita copy di sini, kita paste, ya oke. Nah, sehingga dapat teman-teman lihat codingan kita menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Seperti yang dapat kita lihat di sini, codingan kita ada sangat banyak, sehingga saat kita mengupload codingan ini, tentu saja tidak akan cukup jika kita hanya menggunakan SRAM. Oleh karena itu, kita perlu mengupload codingan ini di tempat lain, yaitu caranya dengan menggunakan flash memory, sehingga kita perlu yang namanya program memori, agar supaya codingan kita dapat tetap terupload dan tersimpan, tapi dengan kapasitas yang lebih besar. Oke, selanjutnya setelah kita selesai dengan codingan, kita bisa masuk ke tools. Di sini tools, kita perlu perhatikan terlebih dahulu board yang kita gunakan. Kita menggunakan ESP8266 dan versinya sudah sama, generik yang versi 1. Setelah itu kita masuk ke ini, flash size. Nah, di flash size ini adalah tempat kita memilih apakah kita akan menggunakan flash memory atau tidak. Di sini dapat kita lihat ada banyak pilihan. Yang pertama adalah FS. Nah, ini dia adalah file size-nya. Di sini saya menggunakan FS yang 3 MB. Sehingga file size akan digunakan untuk flash memorinya adalah sebanyak 3 MB dan sisanya untuk OTA, on the air programming. Setelah itu, kita masuk ke COM, kita pastikan COM yang kita gunakan sudah sesuai. Di sini kebetulan komputer saya terhubung melalui COM 9.
Nah, setelah kita pastikan semua sudah sesuai, maka kita bisa melakukan proses uploading. Di sini kita upload. Setelah itu kita tunggu sampai selesai. Jika terdapat error, kita perbaiki, dan jika tidak, maka proses akan berlanjut sampai selesai. Nah, di sini dapat kita lihat ada terdapat error. Kenapa ada error seperti ini? Karena kita membuat index.h, tapi kita belum menginclude di sini. Jadi kita perlu include dulu. Include index.h agar codingan kita tahu atau program kita tahu bahwa kita memiliki index.h ini. Setelah itu kita save. Seperti di sini webpage tidak dibaca oleh codingan, tidak ada di dalam scope, sehingga kita perlu menginisialisasi bahwa index.h itu kita miliki di sini. Setelah itu kita coba upload lagi. Dan saat sudah benar, maka proses upload akan berlanjut sampai selesai. Kita tunggu aja. Oke, setelah proses upload kita selesai, kita bisa buka serial monitor. Nah, di serial monitor ini dapat kita lihat bahwa node MCU kita telah membuat sebuah SSID yang bernama AutoConnect AP dengan IP 192.168.4.1. Nah, caranya adalah pertama kita ke HP atau laptop. Setelah itu kita masuk ke pengaturan WiFi. Kita hubungkan perangkat kita dengan AutoConnect AP. Setelah terhubung, dapat dilihat di sini number of client ada 1. Setelah itu kita masuk ke browser. Maka kita akan di-redirect ke sebuah halaman login. Di sini kita pilih configure WiFi. Setelah itu kita pilih SSID yang kita miliki. Di sini saya punya Nicontek. Setelah itu kita masukkan kata sandinya. Setelah itu kita save. Maka data kredensial yang telah kita masukkan akan dikirim ke node MCU. Nah, jika sudah terhubung di sini dapat kita lihat statusnya connected. Dan kita mendapat IP 192.168.1.9. Nah, IP ini yang akan kita kunjungi agar kita dapat mengakses web server. Caranya kita buka browser, kita ketik IP-nya di sini, setelah itu kita enter. Maka akan terbuka halaman yang telah kita buat, di mana saya membuat halaman HTTP dengan CSS dan script seperti ini. Di mana fungsi dari halaman ini adalah untuk menyalakan dan mematikan lampu. Dapat teman-teman lihat pada node MCU saya lampu hijaunya menyala. Dan saat toggle ini saya klik, maka lampunya akan mati. Ini saya buat seperti ini karena saat siang hari kan kita nggak membutuhkan lampu. Jadi pada saat siang hari kita matikan lampu dan pada saat malam hari kita nyalakan lampu. Analoginya seperti itu. Tapi kan ini hanya prototipenya saja. Nah, seperti itu. Maka kita berhasil membuat web server dan mengendalikan lampu, di mana data HTML ini kita upload ke dalam program memori. Setelah kita berhasil mengimplementasikan ProgMem, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengimplementasikan SPI FFS. Dapat teman-teman lihat di sini bahwa kita menambahkan satu library baru yang itu fs.h. Selanjutnya ke bawah codingannya sama saja, tapi hanya ada satu yang berbeda, yaitu ininya. Di mana pada saat kita menggunakan ProgMem, kita menginisiasi atau membuat file HTML-nya itu di dalam sebuah variabel yang bernama char. Nah, itu kita buat secara langsung di dalam codingan ini, sehingga untuk melakukan maintenance atau pembaruan pada codingan HTML kita akan ada sedikit kendala, di mana kita akan sedikit bingung dengan fungsi-fungsi yang telah kita gunakan. Nah, dengan menggunakan SPIF ini, kita bisa membuat filenya secara terpisah, di mana filenya itu kita buat seperti pada contoh ini, di mana filenya itu kita kumpul dalam sebuah folder yang bernama data. Nah, data ini kita ada nama file index HTML.
Nah, indeks ini akan dipanggil oleh SPI FFS ini secara langsung tanpa harus kita masukkan lagi ke dalam sini. Nah, setelah itu kita bisa toggle LED-nya sama seperti sebelumnya. Maka akan lebih efisien bahwa saat kita melakukan perubahan, kita tidak perlu mengedit ini lagi. Kita tidak perlu masuk ke Arduino IDE lagi. Kita hanya cukup merubah file ini, index.html ini. Jadi, kita tidak perlu menyentuh atau membuka Arduino IDE dan melakukan hard coding lagi. Kita hanya perlu untuk mengedit di sini. Nah, syaratnya adalah SPI FFS ini harus dalam satu folder project, di mana di sini ada file INO-nya atau INO-nya, dan di sini ada folder yang bernama data. Ini wajib namanya data, tidak boleh nama yang lain, hanya boleh data. Dan di dalam data ini kita bisa include banyak file, bisa HTML, CSS, JS, bisa juga image, dan yang lain-lain. Tapi hanya boleh dalam folder data, tidak boleh kita buatkan direktori lain. Nah, inilah yang disebut dengan flat structure. Sehingga kita hanya bisa dapat atau membuat folder dan file seperti ini. Hanya ada folder data saja, tidak ada direktori lain. Setelah itu, kita bisa upload file data itu menggunakan plugin yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di mana pluginnya itu perlu kita download dulu. Setelah kita download, di sini dapat kita lihat ini adalah plugin untuk ESP32 dan ini adalah plugin untuk ESP8266. Pluginnya ini kita copy ke dalam sebuah folder. Nah, foldernya itu ada di mana? Ini kita klik kanan dulu, kita ekstrak here. Nah, file fs ini, yang ini, file fs, folder fs ini kita copy. Kita masukkan di mana? Kita masukkan ke data C atau disk PC, yang ini local disk C. Setelah itu kita masuk ke program file x86. Nah, di sini ada Arduino. Kita pilih Arduino. Setelah itu kita pilih tools. Ini tools. Di dalam tools ini kita copy pluginnya. Di sini sudah saya copy ESP32 dan ESP8266. Di mana file ini akan berisi tools dan ESP8266ff.jar. Setelah itu kita copy. Kita perlu menutup Arduino IDE kita tutup di sini. Setelah itu kita buka lagi. Setelah kita buka lagi, kita coba masuk ke tools. Maka di sini akan ada tambahan di mana ESP8266 data upload, ESP8266 sketch data upload. Nah, saat kita melakukan perubahan pada file HTML atau folder di dalam data itu, kita menambahkan image kah, kita menambahkan style kah, kita menambahkan HTML kah, atau apapun yang kita tambahkan, perlu kita upload melalui sketch data upload ini. Jadi kita tidak uploadnya itu melalui ini, upload di sini, karena kita cukup sekali melakukan program. Setelah kita berhasil melakukan sekali program, maka untuk update-nya kita cukup gunakan plugin ini, yaitu data upload. Nah, coba kita upload dulu program yang ini. Kita coba. Setelah kita berhasil melakukan upload program, saatnya kita upload file yang ada di dalam data ini, yaitu adalah index.html. Nah, index file itu kita upload di sini menggunakan tools ESP8266 data upload. Ini kita upload. Nah, maka di sini akan ada pemberitahuan bahwa SPI FFS image uploaded. Setelah itu kita akan menghubungkan WiFi kita menggunakan WiFi Manager. Setelah kita terhubung dengan internet, maka kita akan mendapat IP yang sama seperti sebelumnya. Caranya kita tinggal buka browser, kita masukkan IP yang kita dapat sebelumnya. Nah, di sini dapat teman-teman lihat kita berhasil mengupload program. Namun bedanya apa? Jika tadi title-nya adalah progmem, di sini maka title-nya adalah SPI FFS. Nah, ini bisa kita ganti, coba ya. Setelah kita coba ini, maka datanya berhasil terupload. Nah,
Keuntungan menggunakan SPI FFS ini adalah saat kita ingin merubah data atau file yang kita miliki, kita cukup ganti di sini. Indeksnya ini coba saya ganti ya, open with code. Nah, jika titlenya tadi adalah SPI FFS, kita coba ganti menggunakan nama lain. Sini titlenya adalah SPI FFS, kita ganti menggunakan SPI FFS lagi. Nah, setelah itu kita coba save. Dan setelah kita save, kita tidak perlu upload di sini lagi. Kita cukup masuk ke tools dan ESP sketch data upload. Kita klik ini. Oke, setelah uploadnya selesai, kita tidak melakukan upload melalui ini, kita hanya menggunakan ini. Dan coba kita cek apakah berhasil. Kita coba masuk ke browser, setelah itu kita refresh. Nah, dapat teman-teman lihat di sini bahwa judul yang kita miliki telah berubah menjadi SPI FFS lagi. Setelah itu kita bisa melakukan perintah sesuai dengan program yang telah kita buat. Oleh karena itu, teman-teman tidak perlu melakukan editing di sini seperti pada Prokmem. Kita harus upload lagi, kita harus pastikan lagi semua sesuai. Kita cukup melakukan program sekali, dan untuk melakukan upload atau menambahkan fitur, kita cukup menggunakan tools ESP Sketch Data Upload dan ESP826 Sketch Data Upload. Dari kedua metode tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Jadi menurut saya, saat kita melakukan program yang sederhana atau hanya codingan yang sederhana saja, entah itu menyimpan kredensial IP atau kredensial apapun itu, atau menyimpan data apapun itu yang hanya membutuhkan sedikit codingan atau barisnya hanya sedikit, alangkah baiknya kita menggunakan Prokmem. Kenapa? Karena akan lebih efisien, sehingga kita tidak perlu melakukan proses-proses sebelumnya, yaitu membuat plugin dan yang lain-lain. Nah, namun jika datanya yang ingin diupload itu skalanya lebih besar, contohnya ingin membuat website monitoring atau apa pada web server node MCU kita perlu menggunakan SPI FFS ini. Agar kenapa jika kemudian hari kita ingin melakukan perubahan atau melakukan sedikit editing atau sedikit apalah itu penambahan fitur dan segala macam, kita tidak perlu mengganggu gugat program kita sebelumnya. Oke, itu dia. Sekian untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan seperti biasa, silakan berdiskusi di kolom komentar di bawah jika ada yang ingin ditanyakan. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa.